Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang studi kasus melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal perlu atau tidak. Sebelum itu, perkenalkan saya Tiasa Ritian. Saya Clara Adeline. Saya Napsia. Saya Farah Difairani. Saya Nuzul Aulia Oktaviana. Kalian tahu nggak sih apa itu geopolitik? Geopolitik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo, yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik berasal dari kata polis, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Dan teia, yang berarti urusan politik, bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Nah, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2019, terdapat 559 kapal yang ditenggelamkan oleh Ibu Susi Pujiastuti karena terbukti melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Selain itu, ada pro kontranya juga loh mengenai hal ini. Pronya itu, yang pertama, penenggelaman kapal dan memberi efek jera bagi para nelayan ilegal. Yang kedua, penenggelaman kapal ilegal menunjukkan ketegasan Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah lautnya. Serta dengan memberantas nelayan ilegal, nelayan lokal dapat memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya laut. Kemudian kontranya itu, yang pertama, penenggelaman kapal dapat membahayakan keselamatan ABK yang tidak terlibat dalam IUU Fishing. Yang kedua, penenggelaman kapal dapat merusak ekosistem laut. Dan yang terakhir, banyak kekhawatiran bahwa kebijakan ini tidak diterapkan secara adil dan transparan. Terus solusinya apa dong? Di kasus ini ada opsi lain yang lebih solutif dan memiliki dampak langsung bagi perekonomian negara dan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara pengalihfungsian kapal asing yang sebelumnya wajib untuk diledakkan, diubah menjadi sumber daya yang dapat digunakan dan diberikan kepada nelayan yang masih harus menyewa kapal. Tapi, apabila masih harus menenggelamkan kapal, pemerintah diharapkan memberdayakan benda-benda di kapal sitaan yang dapat bernilai ekonomis dan berguna bagi negara dan masyarakat. Diharapkannya implementasi kebijakan ini dapat mencangkup pemberdayaan bagi nelayan kita, masyarakat daerah pesisir, membantu pelestarian lingkungan, dan tetap memberikan efek jera bagi kapal asing yang melanggar. Kesimpulannya, kebijakan penenggelaman kapal ilegal memiliki pro dan kontra yang perlu dipertimbangkan secara cermat. Penenggelaman kapal ilegal dianggap sebagai langkah tegas dan efektif untuk memberantas illegal fishing, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan ABK yang tidak terlibat dalam IUU Fishing, serta dapat mencemari laut dan merusak ekosistem laut di sekitar lokasi. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk memerangi IUU Fishing dengan tetap menjaga kedaulatan negara, melindungi sumber daya laut, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 毛巾羽毛烧呀呀，水温刚刚好。泼泼水来做泡泡，今天真是美妙。大声唱歌扭扭腰，我爱嬉笑。